Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Indah Fauzia, Program Studi D3 Ilmu Perpustakaan, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya yang berjudul tentang peran desain interior perpustakaan demi menunjang nilai mata kuliah tata ruang dan desain interior. Langsung saja, sebelum kita mengkaji tentang desain dan peran desain interior tersebut, tentunya kita harus mengerti pengertian dari desain interior tersebut. Nah, di sini saya mengangkat pengertian dari seorang ahli yang bernama Dedekind. Dedekind mengatakan bahwa desain interior adalah merencanakan, menata, dan merancang ruang dalam bangunan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana untuk bernaung, berlindung, serta menentukan sekaligus mengatur aktivitas, memelihara aspirasi dan mengekspresikan ide serta tindakan. Minat pemustaka terhadap perpustakaan terdapat dalam beberapa unsur. Di sini saya mengangkat 3 unsur: kognisi, emosi, serta konasi. Kognisi ialah sebuah minat yang didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek yang dituju oleh minat tersebut. Kedua, emosi atau perasaan. Unsur emosi karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu, biasanya perasaan senang. Ketiga, konasi, hendak diwujudkan dalam bentuk kenyamanan, keamanan, dan kemauan serta hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. Diangkat oleh para ahli Franz Dedekind, tujuan dari desain interior adalah memperbaiki fungsi, memperkaya nilai estetika, dan meningkatkan aspek psikologi dari ruang perpustakaan. Nah, di sini saya mengambil 2 pertimbangan dalam penataan tata ruang perpustakaan. 1 pertimbangan umum dan 2 pertimbangan teknis. Pertimbangan umum yang dimaksud di sini ialah meliputi sumber daya keuangan, letak lokasi ruang, jumlah staf, tujuan dan fungsi organisasi, pemakai, kebutuhan pemakai, perilaku pemakai, infrastruktur, dan fasilitas teknologi informasi yang diperlukan untuk melengkapi kenyamanan ruang baca perpustakaan. Sedangkan pengertian dari pertimbangan teknis yakni terkait dengan kegiatan yang telah awal untuk menentukan kondisi optimal bagi pemanfaatan ruang dan perlengkapan, pengawetan dokumen, kenyamanan pemakai, serta mempertimbangkan faktor cuaca, suhu, penerangan cahaya, akustik, kebisingan, masalah khusus koleksi mikro, dan keamanan tahan api saat di dalam ruang perpustakaan. Baik, mungkin di slide awal seperti yang kita ketahui ada 3 paparan yang sudah saya bacakan, namun saya bacakan ulang ini karena ini merupakan suatu unsur dasar dalam minat pemustaka. Saya akan memperjelas lebih dalam arti dari kognisi, emosi, serta konasi. Nah, kognisi yang disebut di sini adalah bagaimana objek dari sebuah pengetahuan atau seorang individu pemustaka yang mengaitkan sebuah informasi objek yang dituju oleh sebuah peminat. Nah, kedua, emosi. Emosi ini yang dimaksud adalah partisipasi atau pengalaman perasaan tertentu. Nah, di sini saya mengangkat perasaan senang. Mungkin banyak nih ya paparan perasaan sedih dan merana atau lain-lain, tapi di sini saya mengangkat perasaan senang. Ketiga, konasi, kelanjutan dari sebuah unsur yang diwujudkan dalam bentuk kemauan. Nah, Perpustakaan sendiri itu merupakan bangunan yang terdiri dari beberapa ruang yang dimana ditata sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya. Dalam hal ini juga, perpustakaan merupakan fungsi sebagai sarana edukasi, sarana informasi, sarana penelitian, kultural, dan serta rekreasi. Nah,
faktor-faktor yang mempengaruhi desain interior dalam suatu gedung perpustakaan. Di sini saya mengambil faktor dasarnya. Nah, faktor dasarnya di sini ada 5. Pertama, tata ruang. Nah, tata ruang sendiri dalam hal ini kebutuhan luas ruang dibedakan dalam 3 jenis. Di sini kita kaji menjadi 3 jenis lagi. Pertama, kebutuhan luas terhadap banyaknya orang dilayani. Perlengkapan banyak orang yang dilayani serta perlengkapan dibutuhkan dalam aktivitas yang dilakukan. Kedua, tata warna. Pemilihan warna dapat mempengaruhi kondisi seorang pemustaka di mana warna pada dinding, lantai, atap, dan perabot dapat menciptakan suasana hati dan kenyamanan seseorang. Ketiga, pencahayaan. Kegiatan dalam ruang termasuk kegiatan bekerja membutuhkan sistem pencahayaan yang efektif. Sumber penerangan dalam berskala cahaya buatan maupun cahaya alami. Keempat, sirkulasi udara atau ventilasi. Sistem pertukaran udara dalam ruang menjaga kebersihan udara dan kelembapan udara. Itu juga dapat mempengaruhi sebuah kenyamanan. Terakhir, tata ruang. Nah, akuistik berhubungan dengan pendengaran seseorang. Perencanaan tata suara bertujuan mengurangi ataupun menyingkirkan kebisingan pada suatu ruang. Di sini ada 3 ruang wajib dalam tatanan desain perpustakaan. Pertama, ruang koleksi, ruang baca, serta ruang pelayanan. Ruang koleksi itu di sini yang dimaksud adalah bagaimana sebuah tempat penyimpanan koleksi perpustakaan, jumlah baca, serta pemakai jasa. Kedua, ruang baca. Ruang ini dipergunakan untuk membaca, menulis, bisa dibilang seseorang yang pemberi informasi itu bisa mengekspresikan setiap nalarnya pada ruang ini, bisa membaca, bisa menulis, dan lain-lain. Ketiga, ruang pelayanan. Nah, penyimpanan dana, pengembalian buku, penitipan barang atau jasa, pencari informasi, serta melalui katalog. Nah, tata ruang perpustakaan. Dalam penyusunan konsep tata ruang perpustakaan, hendaknya berpedoman pada prinsip-prinsip arsitektur yang dimana meliputi sebuah kenyamanan, keindahan, keharmonisan ruang. Dengan penyusunan konsep yang baik akan memberikan kepuasan fisik dan psikis kepada para penggunanya. Oleh karena itu, dalam penyusunan konsep harus diperhitungkan tentang kebutuhan pemakai, tata ruang, dan lingkungan di sekitar perpustakaan itu sendiri. Di samping itu, saya mengangkat perkataan seorang para ahli yang bernama Lassa 2007 mengatakan bahwa memperhatikan dalam asas-asas tata ruang, yaitu asas jarak, asas rangkaian kerja, serta asas pemanfaatan. Asas jarak yang dimaksud yaitu suatu susunan tata ruang yang memungkinkan proses penyelesaian pekerjaan dengan menempuh jarak paling pendek. Kedua, asas rangkaian kerja, yang dimana suatu tata ruang menempatkan tenaga dan alat-alat dalam suatu rangkaian yang sejalan dengan urutan penyelesaian pekerjaan yang bersangkutan. Ketiga, asas pemanfaatan, yaitu tatanan suatu ruang yang memanfaatkan ruang sepenuhnya. Nah, di sini ada beberapa paparan sistem tata desain perpustakaan. Di sini saya mengangkat 3 dasar, yakni sistem tata sekat, sistem tata parak, serta sistem tata baur. Nah, sistem tata sekat ini seperti apa sih? Di sini yang dimaksud sistem tata sekat yaitu cara pengaturan ruangan perpustakaan yang menempatkan koleksi terpisah dari ruang baca pengunjung. Sistem ini tidak memperkenankan pengunjung untuk masuk ke ruang koleksi dan petugaslah yang melayaninya. Kedua, sistem tata parak, yaitu sistem pengaturan ruang yang menempatkan koleksi terpisah dari ruang baca. Sistem ini memungkinkan pengunjung untuk mengambil koleksi sendiri, kemudian catat dan dibaca di ruang lain. Ketiga, sistem tata baur yang terakhir, yang dimana sistem ini dapat menempatkan koleksi dicampur dengan ruang baca agar pembaca lebih mudah mengambil dan mengembalikan koleksi sendiri. Di samping itu, dalam hal teknis pelaksanaan program pembangunan gedung atau ruang perpustakaan sendiri harus fleksibel dan transparan. Baik, ini merupakan paparan dari daftar isi yang saya ambil untuk mengisi PowerPoint atau hasil presentasi saya. Baik, sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya
Mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.